Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Sudah. Oke, kita lanjut ya nomor 5 nih. Teman-teman kalau tadi sudah sampai teman-teman bisa tuh gunain apa namanya? Aturan rantai. Sekarang coba teman-teman coba dengan soal ini. Apakah ini menggunakan aturan rantai atau enggak? Ada yang bisa kasih masukan? Kurang tahu, Kak. Oke, coba kalau saya coba pandu ya, bantu ya. Teman-teman lihat yang di dalam akar atau di dalam pangkat, kalau diturunin, apakah bisa nanti coret yang di luarnya? Misal di sini kan min Y ya, di dalamnya kan min Y. Min Y kalau kita turunkan kan hasilnya -1, benar nggak? Betul. Oke, -1 ini apakah sama dengan yang di atasnya? Apakah bisa untuk mencoret yang di atasnya? Bisa mungkin. Bisa, Kak. Yang variabel Y ya? Apakah bisa Y dibagi dengan suatu angka, apakah nanti bisa istilahnya dicoret gitu untuk habis terbagi? Bisa nggak? Mungkin Y-nya diganti juga. Bisa, Kak. Nah, artinya di sini sebenarnya kita nggak, nah teman-teman jangan berpikir terlalu repot dulu ya, maksudnya, oh oke, berarti nggak semua harus pakai aturan rantai. Nah, untuk soal tipe ini teman-teman, teman-teman cukup memisalkan saja tanpa menurunkan. Oke, misalkan saya punya di situ berarti saya misalkan U itu sebagai 3 dikurang Y. Gitu ya. Berarti saya punya jadinya apa tuh? Integral Y plus 3 per U pangkat 2/3 DY. Gitu kayak teman-teman, benar nggak? Betul, Iya. Kak. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini kalau kita turunin jadinya apa tuh? DU per DY sama dengan -1. Gitu ya. Atau DU sama dengan minus DY, saya kali silang, atau saya bisa tulis juga DY sama dengan minus DU. Karena di soal itu adanya DY, maka saya buat DY sama dengan. Berarti di sini kita punya DY sama dengan minus DU. Oke. Berarti saya di aturan rantainya, saya hanya bisa mengganti untuk DY-nya saja. Maka menjadi apa tuh? Jadi integral Y plus 3 per U pangkat 2/3 DY. DY diganti dengan minus DU. Gitu ya. Biar nggak repot, minusnya saya taruh paling luar deh. Berarti minus integral Y plus 3 per U pangkat 2/3 DU. Gitu ya. Minusnya saya taruh luar, ngitungnya terakhir aja. Sekarang pertanyaan saya, apakah ini sudah bisa langsung dihitung, teman-teman? Apa yang menjadi kendala? Yang jadi kendala apa tuh kira-kira? Ada variabel Kalau Y saya ke mungkin, Kak. atasin deh, masih ada variabel Y-nya, variabelnya nggak hilang. Kalau tadi kalau teman-teman lihat di sini, variabel T-nya hilang karena saling dibagi. Ini variabel apa nih? Variabel X-nya juga hilang karena saling dibagi. Ini kita udah turunin, kita udah misalkan, kita sudah turunkan, kok nggak hilang-hilang Y plus 3-nya? Ada yang punya tips gimana cara menyelesaikannya kira-kira? Belum Dirubah kepikiran, Kak. mungkin. Belum kepikiran? Saya kasih tips nih. Tadi itu Y, sekarang dirubah U. Nah, berarti semua harus dirubah ke dalam U. Gimana caranya Y plus 3 dirubah ke U? Oke, teman-teman lihat yang dimisalkan. Kan U sama dengan 3 minus Y. Benar nggak? Betul, Iya. Kak. Ya, bukan Y plus diubah, Kak, 3, tapi bawahnya diubah. bawahnya kita nggak ubah.
kita cuma ubah atasnya dong nih. Y plus 3-nya yang kita akan otak-atik nih. Berarti kita bisa rubah nggak? Y-nya ini, yang minus Y ini, saya pindah ke ruas kiri. Berarti Y sama dengan 3 min U. U-nya pindah ke ruas kanan. Benar nggak? Ya, Benar, Kak. benar. Nah, kalau udah seperti ini, boleh nggak kalau saya rubah jadinya gini? Minus integral Y-nya saya ganti dengan 3 dikurang U ditambah 3 per U pangkat 2/3 DU. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Ya, boleh gitu. Boleh ya? Bener Ya. ya? Sekarang udah Boleh. semua ya? Nah, ingat tadi, bukan serta-merta kalau aturan rantai langsung coret-coret habis selesai. Enggak. Jangan berpikir juga, aduh ini nggak bisa pakai aturan rantai. Nah, kita harus analisis dulu. Nah, maka kalau gitu, ini kita bisa sederhanakan. Jadi, minus integral 3 tambah 3, 6, dikurang U per U pangkat 2/3 DU. Begitu ya? Betul ya? Oke, Oke. Kak. Iya. Sekarang kita selesaikan nih. Minus integral 6 dikurang U. Kalau U pangkat 2/3-nya saya ke atas ini ya, jadi gimana? Jadi apa kalau U pangkat 2/3 saya ke atasin? 3/2, Kak. Minus. Cuma tambahin minus. Bener nggak? Minus 2/3. Iya, berarti jadinya apa tuh? U pangkat minus 2/3 DU. Begitu ya, sampai sini pahamkah? Oke, ya sudah teman-teman, kalau seperti ini tinggal kali silang aja. Tinggal ini kali ini kali ini. Gitu ya, berarti kita punya di situ minus integral 6 U pangkat minus 2/3 dikurang minus U dikali U pangkat 2/3. Berarti minus U 1 dikurang 2/3 DU. Sampai sini ada yang kesulitan dulu nggak? Saya cuma kali ke dalam nih. Saya mengalihkan saja nih. Jadi 6 dikali sama U pangkat minus 2/3. Terus kalau minus U saya kali ini. Itu sama aja kayak gini teman-teman. Kalau saya punya A kurang B dikali C. Berarti kan saya tinggal kali A kali C dikurang B kali C. Nah gitu. Karena itu perpangkatan gitu ya. Kenapa itu bisa min 1 dikurang 2/3? Karena minus U kalau dikali dengan U pangkat minus 2/3, ya, U aja kan pangkat 1 nih, kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah ya. Berarti minus U pangkat 1 ditambah minus 2/3. Nah, atau 1 dikurang 2/3. Gitu ya, asal-usulnya dari situ tuh. Berarti kita punya di sini minus integral 6U pangkat minus 2/3 min U pangkat, nah kita selesaikan nih, 1 dikurang 2/3. Samakan penyebut, dikurang 2/3, maka hasilnya 1/3. Oke, berarti di sini 1/3 DU. Kalau sudah bentuknya perpangkatan seperti ini, sudah tinggal integralkan dengan definisinya dia. Minusnya taruh luar dulu, nanti aja yang hitungnya, kita hitung ini dulu. 6 per minus 2/3 ditambah 1. Minus 2/3 ditambah 1. Berarti minus 2/3 ditambah 3/3. Oke, dapatnya 1/3. Nah, berarti di sini 6/1/3 U pangkat 1/3. Benarkah begitu? Terus dikurang 1/1/3 ditambah 1. Berarti 4/3 ya. U pangkat 4/3 plus C. Nah, udah deh tinggal operasikan itu. Berarti akan dapat di sini minus, nanti aja minusnya terakhir aja kita kerjain dulu. 6 dibagi 1/3. Nah, 6 dibagi 1/3 berapa? Berarti 6 dikali 3/1. Gitu kan ya. Berarti kalau sudah seperti itu, tinggal kita kalikan saja, maka dapatnya 6, 18 gitu ya. Iya. U pangkat 1/3.
minus 1 dibagi 4/3 berapa tuh? Minus, berarti 3/4 ya, tinggal dibalik ya. U pangkat 4/3 plus C. Udah, tinggal kita kali minuskan aja. Minus 18 U pangkat 1/3 ditambah 3/4 U pangkat 4/3. Teman-teman, ini karena C itu konstanta, mau negatif, mau positif, kita terus aja plus C. Karena C-nya itu kita nggak tahu berapa, belum tahu itu berapa. Jadi kita asumsikan dulu aja, ya udah, C mau dikali di negatif, ya bodo amat. Kita nggak ngurusnya di situ. Itu urusan nanti kalau di integral tentu. Maka kalau udah seperti ini, udah hasil akhir, tapi kita harus kembalikan U-nya. Kita harus tanggung jawab di U-nya. Karena soalnya X, berarti U-nya kita ganti ke 3 min Y. Maka minus 18, 3 min Y pangkat 1/3 ditambah 3/4, 3 min Y pangkat 4/3 plus C. Kalau teman-teman lihat di kunci jawaban di modul, sama nggak? Soal nomor 5. Nggak tahu Kak, belum dapat matkul ini. Oh, belum dapat. punya. Oke. Oh, belum. Oke, nggak apa-apa. Yang lain juga belum pada dapat modul ya? Belum. Iya, sama, lama banget ya. Udah ditanyain katanya masih dalam perjalanan. Iya, udah lama banget. Padahal baru udah lama banget. Nggak apa-apa, teman-teman, nanti tunggu aja. Bisa Toh, pakai tutornya masih bahan lama. ajar. Iya, bisa pakai bahan ajar digital. Ada di sana. Oke, itu nomor 5. Teman-teman, ada yang mau tanya dulu tuh nomor 5? Tidak Kak, dilanjut aja. Oke. Yang kita 678 kita nggak usah bahas, tapi kita coba trik-triknya ya. Oke. Nomor 6, saya mau tanya nomor 6, kira-kira gimana tuh? Bisa nggak pakai aturan rantai? Ini kalau saya ngerjain sendiri nggak pakai cara, ini bisa langsung dapat hasilnya, bukan ya? Kelihatan banget ya. Tuh langsung integral 5x kuadrat plus 1. Ini kita misalin U pangkat 6, terus per, itu kan hasil pecahannya 15x plus 3. 15x kuadrat plus 3. Berarti coret-coret dapatnya 3, nanti 1/3 U pangkat 6. Nah, itu kan udah, tinggal di sini DU-nya berapa. Gitu. Dapatlah nanti integralnya dari situ. Jadi ini kalau teman-teman udah terbiasa, saya yakin cepat kok ngerjainnya. Ya, nanti hasilnya ini udah kelihatan banget, 1/21 U pangkat 7 gitu ya, plus C. U-nya tadi yang saya misalin adalah 5x, berarti di sini dapatnya 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 7 plus C. Nah, kayak gitu tuh. Yang nomor 6, cepatnya. Jadi triknya kalau teman udah sering ngerjain, pasti udah terbiasa sekali tuh. Oke, ini 5x pangkat 3. Kalau saya turunin jadinya 15x kuadrat. Terus plus 3x. Oh, jadinya plus 3. Ya udah, karena 15x kuadrat plus 3, ini kalau saya buat jadi 5x kuadrat plus 1, kan tinggal saya kali 3 gini. Nah, makanya ini saya dapatnya 1/3 dari situ. Ntar dicoba-coba aja. Oke. Kalau nomor 7, teman-teman, gimana tuh teman-teman? Kita nggak usah main coret-coretan. Kita lihat aja. Menggunakan imajinasi nih. Pakai turunan bisa kah? Nomor 7 tuh sama kayak nomor 4 bukan sih Kak? Sama, betul. Tapi yang nomor 7 sama banget kayak nomor 4. Tinggal diturunkan, coret-coret dapat. Iya nggak? Sama banget tuh. Malah nomor 7 tuh sama kayak nomor 5. Ya. Kenapa? Karena ini kalau diturunin kan hasilnya 1. Yang atas tetap ada S-nya. Kan sama kayak nomor 5 nih, tipenya mirip. 5 sama 7. Oke. Nanti kalau ada kesulitan yang nomor 678 boleh tanya di grup, nanti pasti ada kakak-kakak yang lain yang bisa bantu jawab.
Nanti kalau saya bisa jawab, saya bantu juga. Oke, itu yang sekarang saya mau tanya nomor 8. Karena sudah pakai rantai segala macam. Nomor 8 gimana ya caranya ya? Apakah pakai aturan rantai? Bisa kayaknya, Kak. Oke. Siapa yang nggak setuju dengan saya kalau ini nggak pakai aturan rantai? Alasannya kenapa? Ayo yang lain respon juga dong, biar aktif. Iya, ini karena ini forum diskusi nih. Ini bukan kelas kayak kuliah nih teman-teman. Iya, Nanti saya kayak ngajarin kuliah nih jadinya. Karena pada diem-diem. Gak apa-apa, ini namanya belajar. Kalau sama-sama salah ya namanya juga masih belajar, guys. kalau Tenang aja, nggak guys. paham tanya aja. Betul-betul. Saya bahkan kayaknya masih adik kelasnya deh. Saya masih semester 2, guys. Teman-teman kan kayaknya masih udah semester 3, 4, dan seterusnya. Saya masih semester 2 kok. Tenang. Yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak paham, tanyain aja, mumpung ada diskusi nih. Betul-betul. Oke, teman-teman nomor 8 itu langsung aja. Teman-teman bisa pecah aja X pangkat 4 per X kuadrat minus X pangkat 3 per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat dx. Ini kan jadinya udah biasa tuh. Integral X kuadrat dikurang X dikurang ditambah X pangkat minus 2 dx. Udah selesai. Ternyata segampang itu. Iya, Nggak kepikiran ya. nggak sama sekali. Yang lain mungkin ada yang belum paham, tanyain aja silakan. Kalau Aku misalkan nggak ada. kalau misalkan udah pada paham, nanti bisa ditutup diskusinya gitu. Tapi mumpung masih ada nih waktu Zoom-nya, sayang juga kalau nggak dipakai. Mumpung Kak Andreasnya juga masih ada waktu buat itu, silakan. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita tutup aja. Ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin belum paham? Atau nggak paham semua ini? Bingung mau nanya, belum baca materi soalnya. Oke. Oke, jadi nggak ada ya, nggak ada yang mau ditanyain. Gimana nih Nggak Kak? ada. Gimana nih Kak Andreas, mau ditutup aja diskusinya? Tapi ini di-record kan ya? Iya, di-record. Nanti dikirim di YouTube-nya format. Bisa dicek. Halo Kak Andreas? Apa terlempar dari rumah? Oke, baik teman-teman. Sepertinya Kak Andreasnya terlempar dari room. Dan pembahasan kita juga sudah selesai sampai 8. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh di grup aja ya. Ke Kak Andreas atau ke kakak yang lain. Oke teman-teman, terima kasih. Kita tutup ya. Semoga semakin paham ya. Oke, terima kasih. Aro izin tutup room-nya ya. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.